Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar diberi kelancaran kegiatan hari ini dan bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jika Ibu panggil nama kalian, kalian jangan lupa bilang hadir ya. Oke. Eni Aulia Rohmah. Oke, hadir ya. Nurul Fitria. Siti Areni. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik. Nah, agar semangat belajar kita semakin meningkat, di sini Ibu ada tepuk semangat nih. Nih, biar kalian tambah semangat, yuk kalian bisa ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, satu kali lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana? Kalian jadi tambah semangat kan belajarnya? Nah, selanjutnya Ibu punya video. Video ini kalian simak baik-baik ya. Persahabatan Ali dan Budi. Di sebuah desa kecil, ada dua anak laki-laki bernama Ali dan Budi yang telah berteman sejak kecil. Mereka selalu bermain bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dan setiap hari mengunjungi Ali di rumah sakit, membawakan makanan kesukaan Ali dan memberikan semangat agar Ali cepat sembuh. Setelah beberapa hari, Ali sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Dari kejadian itu, Ali dan Budi semakin menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dan sejak itu, Ali dan Budi menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu mau nanya nih, apakah kalian pernah menulis cerita sendiri mungkin tentang pengalaman pribadi kalian? Pernah ya? Oke, nah video tadi ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Baik, kita akan belajar mengenai informasi dan pesan dari sebuah teks narasi. Nah, kalian akan membaca cerita yang menarik, lalu menemukan pesan moral dan informasi penting di dalamnya. Baik, Ibu langsung saja ya ke pembahasan materi agar kalian lebih paham. Baik, di sini ada yang tahu apa itu teks narasi? Oke, Udin. Baik, benar ya yang dikatakan Udin. Teks narasi itu merupakan teks cerita. Nah,
Ibu akan lebih menjelaskan lagi apa itu teks narasi. Nah, teks narasi ini merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Nah, peristiwa di dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja. Nah, umumnya teks narasi ini bertujuan untuk menghibur pembaca dengan kisah fiksi maupun non-fiksi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Nah, jenis-jenis teks narasi ini ada 3, yaitu yang pertama narasi ekspositoris, yang merupakan narasi yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan, biasanya lebih fokus pada penyampaian fakta dan detail peristiwa. Nah, yang kedua yaitu narasi sugestif. Nah, narasi sugestif ini merupakan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau amanat. Nah, cerita disusun sedemikian rupa untuk memberikan pengaruh atau kesan tertentu kepada pembaca. Yang terakhir yaitu narasi artistik. Nah, narasi artistik ini merupakan narasi yang bertujuan untuk menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang indah dan alur cerita yang menarik. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi ini berisi teks yang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua yaitu cerita yang memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Nah, yang terakhir yaitu terdapat suatu peristiwa maupun konflik yang memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Nah, teks narasi ini memiliki struktur yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Nah, yang ketiga yaitu resolusi. Nah, pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, bagian ini penutup yakni reorientasi, berisi pesan moral cerita tersebut. Namun bagian ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Nah, dari penjelasan ini ada yang tidak paham? Baik, paham semua ya. Nah, Ibu di sini akan melanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu apa saja sih unsur-unsur teks narasi? Nah, unsur-unsur teks narasi ini yang pertama yaitu tema, merupakan gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Nah, yang kedua yaitu berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Nah, yang ketiga yaitu alur. Alur ini merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur, cerita dimulai dari akhir ke awal, dan gabungan maju, mundur. Yang keempat yaitu tokoh. Nah, tokoh ini merupakan karakter dalam suatu cerita berdasarkan watak. Biasanya terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan arah pandangan dan penyampaian penuh ketika menyampaikan sebuah cerita, bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Baik, materi ini sudah selesai. Apakah ada yang tidak paham yang sudah Ibu jelaskan mengenai materi teks narasi? Oke, paham semua ya? Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan teks cerita yang berjudul Kerjasama yang Baik. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa baca dalam hati, tidak apa-apa.
Nah, setelah kalian selesai membaca teks cerita tersebut, kalian akan mengerjakan lembar tugas yang sudah Ibu siapkan. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Di situ kalian akan menentukan tema cerita itu, siapa tokoh dalam cerita tersebut, siapa tokohnya, di mana latar tempat dan waktunya, dan bagaimana alur ceritanya. Nah, dan jangan lupa temukan kalimat atau paragraf yang mengandung pesan moral. Dan susunlah paragraf pertama berisi pesan moral dari cerita, paragraf kedua berisi informasi penting dari cerita. Baik, di sini ada yang tidak paham apa yang Ibu jelaskan? Oke, paham semua ya. Nah, jika kalian kesulitan bisa boleh bertanya ke Ibu ya. Ibu di sini kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nah, setelah itu kalian presentasikan. Perwakilan 1 orang maju ke depan ya. Baik, silakan kalian kerjakan semua. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke Ibu. Nah, waktu kalian sudah habis. Silakan perwakilan 1 orang dari kelompoknya mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, masukan, atau tanggapan ya. Oke. Nah, baik, silakan untuk Eni maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk Eni. Nah, jika dilihat dari pengerjaan kalian di sini sudah paham ya tentunya ya mengenai tentang teks narasi atau cerita. Baik. Nah, kita telah melihat bahwa dalam setiap cerita narasi pasti ada pesan moral dan informasi penting yang bisa kita ambil. Nah, asalkan kita bisa membaca dengan baik dan memahami isi teksnya. Nah, bagus sekali. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang memahami dan menulis pesan dari teks narasi. Ibu sangat bangga dengan semangat kalian hari ini. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa isi materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Adit. Nah, bagus Adit. Nah, kesimpulan hari ini yaitu hari ini kita sudah belajar banyak tentang menulis informasi dan pesan dari teks narasi. Nah, Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.